Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Utami, NPM 231446093, PPG Prajabatan Matematika, gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem pendidikan di Finlandia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filosofi Pendidikan Indonesia. Pertama, saya akan membahas tentang fakta-fakta Finlandia. Populasi masyarakat di Finlandia itu sekitar 5,6 juta. Bahasa yang digunakan di Finlandia yaitu bahasa Finlandia dan Swedia dan Sami. Agama yang dianut oleh masyarakat Finlandia itu 70,9% itu Lutheran dan 11% Ortodoks. Agama lainnya itu 1,6%. Kemudian kemerdekaan di Finlandia dideklarasikan pada tanggal 6 Desember 1917. Luas wilayah Finlandia itu seluas 338.424 km². Kemudian ibu kota Finlandia itu kota Helsinki dengan populasi sebanyak 640.000. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan di Finlandia secara umum. Landasan utama kebijakan pendidikan Finlandia. Kebijakan yang umum, konsisten, dan berjangka panjang. Model dasar untuk pendidikan, guru dan wajib belajar pendidikan berusia 40 tahun. Reformasi kurikulum nasional setiap 10 tahun sekali. Kemudian kesetaraan pendidikan. Pendidikan yang wajib diselenggarakan terutama di sekolah negeri, gratis untuk semua siswa termasuk misalnya biaya buku dan makanan. Bahasa yang digunakan untuk sistem pendidikan di Finlandia yaitu bahasa Finlandia dan Swedia. Dalam praktiknya tidak ada streaming khusus, tidak ada kurikulum khusus untuk menarik siswa dari daerah yang lebih luas. Kemudian pelimpahan wewenang pengambilan keputusan ke tingkat lokal. Pemerintah daerah atau bersama dengan sekolah dan guru merencanakan kurikulum lokal, menguraikan penilaian berdasarkan kurikulum nasional. Guru memilih materi pembelajaran, merancang dan mengatur penilaian, serta keterlibatan dalam proses kurikulum. Kemudian budaya kepercayaan. Tidak ada pengawasan, tidak ada ujian nasional, hanya pemantauan berbasis sampel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang guru dalam pendidikan sekolah di Finlandia. Seorang guru sekolah dasar 1 hingga kelas 6, usia 7 hingga 13 tahun, guru biasanya memenuhi syarat untuk mengajar semua mata pelajaran sekolah tingkat dasar. Seorang guru mata pelajaran biasanya mengajar di kelas 7 hingga kelas 12, usia 13 hingga 19 tahun, memenuhi syarat untuk mengajar dalam mata pelajaran mayor atau minornya saja. Biasanya mengajar satu mata pelajaran mayor dan satunya mata pelajaran minor. Misalnya matematika dan fisika, sekitar 90% guru di Finlandia merupakan tenaga profesional yang berkualifikasi. Berikut merupakan rubrik pendidikan guru di Finlandia dari sistem pendidikan Finlandia yang diperoleh dari NBA tahun 2020. Selanjutnya, kesempatan belajar yang sama untuk semua peserta didik. Guru-guru di Finlandia dianggap sebagai orang yang berpendidikan profesional. Kualifikasi untuk semua tingkat sekolahnya memerlukan program universitas selama kurang lebih 5 tahun termasuk studi pedagogi. Sistem sekolah di Finlandia menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa memandang latar belakang sosial. Sebagian besar sekolah negeri menyediakan pendidikan, fokusnya adalah mendukung, membimbing siswa berkebutuhan khusus, bukan membandingkan mereka satu sama lain, rencana dan pengembangan individu. Selanjutnya, beberapa fakta dan angka penting. Waktu instruksi wajib dan dimaksud adalah yang terendah dari OECD. Seorang guru sekolah dasar itu waktu mengajarnya itu sekitar 667 jam per tahun, yaitu dengan gaji pokok untuk 24 minggunya per pelajar itu sekitar 45 menit. Seorang guru mata pelajaran itu waktu kerjanya sekitar 592 jam per tahun, yaitu dengan gaji pokok untuk 21 jam pelajaran per minggunya. Variasinya antara mata pelajaran per sekolah. Selanjutnya, pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sekolah di Finlandia itu sekitar 2085 unit sekolah
Itu data diambil tahun 2021. Ukuran sekolah rata-rata 195 siswa. Sekitar 44% dari sekolah itu lebih besar dari lebih banyak dari murid 100 murid. Baru sekolah menengah atas umum itu sekitar 331 sekolah menengah atas, itu data yang diambil tahun 2021. Kurikulum sekolah. Selanjutnya saya akan membahas kurikulum sekolah di Finlandia. Tujuan pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan anak remaja Finlandia akan tetap kuat di masa depan, baik dalam konteks nasional maupun internasional, untuk memberikan pedoman pedagogis untuk membantu sekolah mengembangkan metode operasi mereka sendiri dalam rangka meningkatkan minat belajar dan motivasi siswa untuk belajar, terutama untuk meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan kebermaknaan belajar, dan memungkinkan setiap siswa untuk mengalami kesuksesan. Hal ini dapat dilihat di survei terbaru mengenai sistem sekolah di Finlandia. Selanjutnya, berbagi lingkungan belajar. Mengembangkan lingkungan belajar dengan metode kerja digunakan dalam pendidikan dasar. Yang pertama, permainan dan lingkungan virtual lainnya yang dipandang sebagai pembelajaran lingkungan. Yang kedua, teknologi memainkan peran yang semakin signifikan dalam kehidupan sehari-hari, rutinitas sekolah. Yang ketiga, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pengembangan pemilihan lingkungan belajar mereka sendiri. Yang keempat, berbagi metode kerja untuk setiap mata pelajaran dan tema sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari keterampilan yang berbeda. Selanjutnya, struktur kurikulum inti nasional di Finlandia. Bagian umum halaman 1 sampai dengan 100. Yang ini berisi tentang mendasari gagasan, misi, dan tujuan pendidikan dasar termasuk gagasan kompetensi transversal. Yang kedua, gambaran budaya operasional dalam pendidikan dasar komprehensif. Yang ketiga, kesejahteraan murid. Yang keempat, penilaian dan dukungan dalam pembelajaran dan kehadiran di sekolah. Selanjutnya, bagian khusus mata pelajaran dibintangi dengan pengenalan singkat setiap kelompok, satuan kelas 1 sampai dengan kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6, kelas 7 sampai dengan kelas 9 dengan memberi tugas mata pelajaran, tujuan lingkungan belajar dengan metode kerja, bimbingan diferensiasi dan dukungan, penilaian, tujuan pengajaran dan konten dalam kaitannya dengan kompetensi transversal. Selanjutnya menuju kompetensi transversal. Yang pertama, 7 bidang kompetensi transversal. Yang kedua, berpikir dan belajar untuk belajar. Yang ketiga, kompetensi budaya interaksi dan ekspektasi diri. Yang keempat, merawat diri sendiri dan mengatur kehidupan sehari-hari. Yang kelima, multiliterasi. Yang ke-7, kompetensi TIK. Yang ke-8, kompetensi kehidupan kerja dan kewirausahaan. Yang ke-8, partisipasi, keterlibatan, dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, penilaian sekolah. Kurikulum inti nasional menguraikan prosedur penilaian. Yang pertama, tujuan dan isi dideskripsikan dalam 3 bagian. Kelas 1 sampai dengan kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6, dan kelas 7 sampai dengan kelas 9. Yang kedua, kurikulum menggambarkan sifat pendidikan, tidak ada standar atau tujuan pembelajaran yang pasif. Yang ketiga, nilai numerik harus diberikan untuk setiap mata pelajaran paling lambat dari kelas 4 tahun, perubahan pada tahun 2020. Yang keempat, dukungan untuk penilaian akhir di kelas 9. Menekankan keberagaman dalam metode penilaian serta memandu dan mendorong pembelajaran. Isu-isu terkini dalam konteks pendidikan di Finlandia. Yang pertama, pemangkasan dana pendidikan di semua tingkatan. Yang kedua, beberapa bukti yang menunjukkan penurunan hasil belajar, misalnya PISA, pemantauan nasional NBI, TIMMS, dan meningkatkan kesenjangan antara beberapa kelompok siswa. Yang ketiga, keanekaragaman budaya menantang sekolah tradisional Finlandia. Yang keempat, anak perempuan melampaui dan memiliki kesuksesan yang lebih baik.
Yang kelima, pengaruh latar belakang sosial ekonomi. Yang keenam, reliabilitas dan pengajian dan penilaian. Baiklah, demikian presentasi dari saya mengenai sistem pendidikan di Finlandia. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.